dipersembahkan oleh Alhamdulillah, sahur udah beres, kan ngobrol juga jadi lebih enak kan. Bismillah. Kau pengen lanjutin jawab pertanyaan Afirhan tadi. Apa tanda kita udah siap untuk menikah, betul ya? Bedain dulu ya, ada udah harus menikah sama siap menikah. Karena nanti ketika kita bicara fikih kan nih hukum dasarnya menikah itu ada dua pendapat, ada yang menyebut mubah, ada yang menyebut sunnah. Lebih kuat sunnah sih, ya. Tapi hukum itu bisa berubah, tergantung gimana kondisinya. Ada yang dia udah bener-bener wajib nih. Salah satu indikatornya misalkan dia udah nggak sanggup untuk mohon maaf menahan syahwat daripada jadi dosa yang lebih banyak, dan dia sebetulnya ilmu ada, kemampuan ada, termasuk juga nggak cuma ilmu tapi finansial untuk biayai tempat tinggal meskipun itu sederhana ya nggak kos misalkan. Umur juga udah siap dan tadi ada urgensi, maka itu bisa jadi wajib tuh untuk dia. Ya, tapi kalau misalnya seperti Imam Nawawi, beliau memilih untuk tidak menikah karena memang sibuk dengan ilmu. Ada beliau sanggup menanggulangi masalah urgensi syahwatnya itu tadi. Jadi meskipun beliau ada kemampuan dan ketika akhirnya memilih tidak menikah pun benar-benar manfaat bagi umat, kitabnya dihasilkan sekian banyak, maka ya sudah, itu juga jadi pilihan. Gitu. Nanti setelah akhirnya lihat nih, ini masih bisa tertahan nggak? Karena ada yang masih bisa ditahan dengan puasa misalkan. Lalu juga ternyata nanti ketika itu udah nggak tahan sih kok, dan tapi budget ada, ilmu ada, ya sudah itu bisa jadi wajib. Dan ketika kita ya sudah punya itu semua, maka sudah siap. Gitu. Udah siap, Mafran. Kalau ini, apa hukum nikah haram itu ada atau gimana? Ada, bisa terjadi bagi seseorang itu nanti dia diharamkan menikah, bisa jadi. Oh, iya? Ya, dia misalkan ya, dia entah gimana punya kondisi medis yang sebetulnya nggak perlu dipuaskan syahwatnya, entah pernah terjadi kecelakaan sampai akhirnya, mohon maaf ya, kalau alat vitalnya terjadi sesuatu sampai akhirnya dia nggak punya ketertarikan lagi dan juga nggak punya biaya misalkan untuk misalkan nanggulangin, untuk memberikan tempat tinggal, untuk memberikan pakaian, menafkahi, ilmu nggak ada. Yang ini fix ini orang kalau nikah udah mah dia nggak perlu pelampiasan syahwat, dianya sendiri juga nggak mampu untuk jadi imam gitu. Makanya sudah bisa jadi lebih baik kamu nggak nikah, udah bisa jadi itu haram untuk kamu. Tapi kan ya itu kasus-kasus langka ya. Nah, kebanyakan ketika akhirnya normal, dia syahwat harus disalurkan, ilmu cukup, kemampuan ada, finansial ada, ilmu, nah, bismillah, sebaiknya menikah. Kalau Kang Firan apa hukumnya kok? Ya. Hukum aja dia mah udah. Gitu. Ini sambil ngobrol-ngobrol silakan, sambil nunggu imsak. Ada lagi nggak yang diobrolin? Tapi kok apakah kesulitan dalam hal menikah itu yang buat nggak jadi itu kok apakah termasuk al-basit Allah gitu kok? Tergantung kita ngelihat sudut pandangnya ya. Jadi orang udah mau nikah nih ya, tapi ternyata tahu-tahu nggak jadi. Ya, yang pasti kalau terjadi itu sesuatu pasti atas dengan izin Allah ya. Kabar baiknya Allah itu nggak mungkin menjauhkan yang baik, nggak mungkin mendekatkan yang buruk. Pokoknya segala keputusan dari Allah itu selalu baik. Ya, tinggal kita ngelihat dari sudut pandang mananya. Gimana cara untuk supaya segala hal itu jadi baik? Tadi setelah kejadian tersebut kita tambah takwa sama Allah, tambah dekat sama Allah. Ya, jadi itu yang paling penting sih. Ini bukan masalah perkara nanti nikahnya sama siapa, pestanya gimana. Tapi semenjak kita jalanin itu sampai akhirnya nanti kita berhasil nyampe surga nggak gara-gara pernikahannya. Itu jauh lebih penting. Gitu. Bisa saja itu ternyata dilampangkan ya, karena ternyata Allah lebih tahu nih, oh ternyata selama ini si calonnya ini acting pura-pura baik, ternyata dia cuma pengen hartanya dan segala macam misalkan ya, tahu-tahu Allah buka sesuatu sampai akhirnya nggak jadi, ya bisa jadi itu juga tanda al-basitnya Allah melapangkan urusannya sih yang mau nikah itu. Gitu. Ya udah, makanya kita gimana, ya, minta tolonglah sama Allah terus-menerus, perbanyak sujud. Terus kok kan soal rezeki juga nih ya. Gen Z nih, mewakili pada Gen Z nih. Izin. Kan ada yang bilang kalau Gen Z itu lebih takut nikah daripada takut nggak punya duit. Kalau menurut Koko kayak gimana? Gen Z takut nikah daripada takut banyak nggak punya yang duit. takut nikah. Lebih takut nggak punya duit daripada takut nikah. Oh gitu, Pokoknya ganti pada aja lah, takut ganti. Bentar. Lebih takut nikah. nggak punya iman. Ya. Lebih takut nggak ada Harusnya Allah gitu di ya. hati. Ya Tugas gitu. kalian lah untuk pejuang-pejuang dakwah untuk supaya akhirnya orang lebih takutnya ketika nggak ada iman dalam hati. Begitu. Jangan takut. Jadi begitu ya.
Dah, alhamdulillah kalau udah beres semua ditanyain, kau pengen menyimpulkan nih. Allah, sorry. Ini kau pengen menyimpulkan ya. Allah al-basit, melapangkan. Maka apa efeknya buat hidup kita? Harusnya kita jadi tenang insya Allah. Karena sadar diri kita ini diurus oleh Allah yang maha melapangkan segala urusan kita. Dan bikin kita juga jadi tambah takwa. Karena segala hal nggak mungkin jadi lapang kalau misalnya tidak ditolong oleh Allah. Maka yuk, mau jodoh, mau nikah, nanti mau kerjaan, nanti setelah punya anak, apapun itu. Gimana caranya? Yang penting kita jadi jalan tambah dekat sama Allah. Ya, tenang aja. Dan itu udah harus benar-benar jadi keseharian kita gitu. Karena kalau misalkan nggak punya itu, nanti masalah apapun kebalik. Kita stres sama mikirin kerjaan takut, mikirin jodoh stres, mikirin pengen punya anak di saat orang lain punya anak itu bahagia, dia malah menderita. Aduh gimana nanti ini ada anak, gimana ngasih makannya dan yang lain-lain. Kita pengen hidup tenang nggak atau bahagia? Maka caranya satu, yakin dengan sifat al-basitnya Allah. Ya, jadi silakan daripada stres mikirin sesuatu yang padahal sudah Allah jamin. Karena jodoh kan pasti ketemu, paling cepat ketemu di dunia, paling lambat ketemu di surga. Masalahnya satu, kita mati ke surga atau enggak. Mendingan sibuk mikirin itu. Ya, sepakat? Sepakat kok. Nah, bismillah. Punten kok, Iya. mau naruh piring dulu. Iya. Lupa tadi. Punten. Apa ini? Wah, ini Ya kayaknya udah. udah siap nih Aduh. kok mau Iya nih jadi ayah rumah tangga. ART. Ya. Masya Allah. ART. Ayah rumah tangga. Ada ya juga ya. Masya Allah. Nggak Gue gitu izin sambil juga. nutup bentar ya. Itulah bahasan kita tentang Al-Basit, pemirsa Asmaul Husna Metro TV di rumah. Masya Allah. Mudah-mudahan bahasan kali ini bisa menjadi inspirasi. Dan yang paling penting membuat kalian jadi pengen tambah dekat sama Allah, tambah yakin sama Allah, dan tambah tidak ragu kepada Allah. Kita akan jumpa lagi di episode selanjutnya sepanjang Ramadan. Kita nemenin kalian sahur terus. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, nih buah. Makan. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.